Negeri Sombong 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Sombong 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pembebasan atau rapat untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sombong 3 kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya persilakan. Ibu Bapak SDN Sombong 3 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya kita dalam nasihat. Shalawat beserta salam semoga curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Ibu Bapak yang saya hormati, pada hari ini saya akan memberi sambutan, yaitu memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak Guru untuk pengimbasan dengan bertema pembelajaran mendalam menyelam, mengubah mindset, menyala rasa ingin tahu, elokkan cara berpikir lalu amalkan. Itu yang akan dibawakan oleh Ibu Bapak Guru. Perlu Ibu ketahui bahwa pembelajaran mendalam itu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna. Nah, bertujuannya untuk apa? Yaitu untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan relatif. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, perlu Ibu Bapak ingatkan, di sini itu ada 1, 8, 3, 3, 4. Ya, yang perlu diingatkan itu 1, 8, 3, 3, 4. Apa itu? 1, pendidikan mendalam. Nah, 8 itu apa? Yaitu 8 dimensi profil lulusan. Ibu Bapak tahu kan 8 dimensi apa saja? Itu perlu yaitu apa coba? Keimanan kepada ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kewargaan. Iya, terus kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Itu 8 profil dimensi profil lulusan. Nah, yang 3 itu apa? Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Ada 3 lagi apa? Pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu apa saja? Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, 4 ini apa saja? Kerangka pembelajaran. Yaitu apa, Bu? Yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digitalisasi. Jadi jelas dengan adanya deep learning ini, aplikasi digital itu sangat penting digunakan oleh kita semua. Nah, peran guru itu untuk apa di sini? Peran guru yaitu menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Jadi Ibu nanti membuat pembelajaran itu kontekstual. Jadi harus mengerti yang nyata yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya Bu ya. Peran guru itu. Terus apalagi menjadi fasilitator, motivator dan proses berpikir kritis dan relatif. Jadi Ibu teh bagaimana nih mengangkat anak harus berpikir kritis. Ulah PPT apa? Yo, PPT apa? Pola pikir tetap. Harusnya bagaimana? Harusnya PPB. Jadi pola pikir
pikir bertumbuh. Bagaimana Bu? Apa itu PPT? Bagaimana PBB? Nah, PPT itu biasanya pembelajaran ibu bapak yang dulu ini seperti memberikan materi yang kerjakan sudah. Nah, kalau PPB pola pikir bertambah itu yaitu melihat berpola pikir seseorang terhadap sesuatu dengan keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa dikembangkan secara tidak terbatas melalui belajar dan berusaha. Jadi ibu bisa berusaha Bu. Bagaimana nih anak supaya berpikir kritis? Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu kepala sekolah beserta bapak dan ibu dewan guru yang hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini pada siang hari ini yang begitu gerah buat saya. Yang gerah buat saya. Karena harus menyampaikan materi yang memang belum saya pahami terlalu baik. Tapi mudah-mudahan berkat dorongan Bapak dan Ibu saya di sini bisa sedikit mungkin menjelaskan hasil pelatihan dari saya. Dan jalan keluarnya. Nah ini kata Profesor Abdul Mukti, dia yang mencanangkan pembelajaran mendalam. Nah di sini kalau kita misalkan ini contoh kecil saja, misalkan saya akan berkunjung ke rumah Pak Cecep menengok bayinya, pas di jalannya putus. Nah otomatis saya tidak bisa ke rumah Pak Cecep. Tetapi dengan grow mindset kita, pola pikir bertumbuh kita, yuk kemana jalan ini? Masa jalan hanya ada yang misalkan dari rumah Bu Pipit ke sana. Nah, kita kan ada alternatif. Jalannya ke Cimanggu, misalkan lewat Genggong bisa. Langsung jalan mendalam. Mohon maaf bila penyampaiannya atau pemaparannya tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Karena itu mungkin saya memang kurang begitu memahami karena materi pun itu sedikit, jadi harus kita gali sendiri. Untuk itu sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangannya, mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya sangat mudah dipahami oleh kita ya. Mengenai pembelajaran mendalam yang barusan disampaikan. Sekarang dilanjutkan oleh saya yaitu tentang pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Nah ini ya Bapak Ibu, coba kalau kita bayangkan ya, bayangkan kalau belajar itu ibarat menyelam. Kebayang nggak kalau kita belajar menyelam? Menyelam kan ya. Nah, ada yang hanya main air di permukaan, ada juga yang berani menyelam lebih dalam. Nah, kita itu termasuk yang mana? Yang hanya di luar saja atau benar-benar menyelam ke dalam? Nah, di pembelajaran mendalam juga sama seperti ini. Jadi pertanyaannya, kita kita sekedar tahuan airnya atau kita mau ikut menemukan keindahan karangnya? Kira-kira bagaimana pendapat Ibu Bapak? Apakah kita mau tetap berada di atas atau kita mau mencoba menyelam ke dalam supaya kita lebih tahu ternyata ada keindahan yang lebih menarik daripada hanya sekedar di permukaan saja? Kira-kira Ibu dan Bapak lebih milih yang mana? Meskipun kalau bisa renang gimana? Iya, meskipun tidak bisa renang, tapi karena kita kan Sok terapkan dengan nyata gitu.
praktik gitu ya, praktek ya. Itu terus ada teknologi sebagai katalis. Apa sih teknologi katalis? Nah, teknologi katalis itu pembelajaran teknologi yang mempercepat dan memfasilitasi proses belajar tapi bukan menggantikan peran guru. Jadi IT ayeuna terus terang lah. IT itu menggantikan peran guru. Contohnya kita Google Lab, ulangan cepat, ya jawaban, nggak gantikan peran guru tadi dia. Membuat malas gitu. Nah ini jangan diterapkan kepada anak kalian begitu, tapi untuk guru boleh untuk meningkatkan, mempercepat manfaat itu. Nah, tapi ke anak nggak boleh karena anak mau berpikir. Pembodohan. Kalkulator, opat kalau opat sudah beda kelas, 25 nggak kalkulator. Tapi di Finlandia sama Australia itu kayak lebih ke fokus ke satu cara kayaknya, kayak kita aja intelektual ya, intelektual, tapi katanya tadi pendidikan Indonesia itu bergerak ke segala arah, terutama kepada pemahaman bermakna. Nah, kan itu bagus ya. Kenapa pendidikan kita itu jauh berbeda dibandingkan negara lain? Ketinggalan gitu ya. Mungkin karena seperti ini ya pendapat saya gitu ya. Menurut saya kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin karena pendidikan di Indonesia kebanyakan yang saya lihat sendiri ingin meraup segalanya. Maksudnya meraup segalanya jadi dalam bidang ini, bidang itu, mau itu, padahal kan anak-anak itu perlu diarahkan nih, jadi sesuai dengan bakatnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar sekarang belajar ini harus bisa ini, belajar itu harus bisa itu gitu ya. Dia harus benar-benar bermakna, tapi emang karena mungkin pembelajaran mendalam ini lebih berfokus kepada itu ya, pendidikan yang mendalam ini. Jadi mungkin tidak spesifik berarti ya. Nah, ya tidak spesifik gitu. Abstrak. Nah, gitu. Jadi tidak fokus ke satu pembelajaran, tidak fokus ke gaya belajar anak gitu. Jadi siapa yang salah?